Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata abdih. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqa wa'dih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu min ba'di. Amma ba'du fa ya ayyuhallazina amanu usikum wa nafsi bitaqwallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khassira hunalikal mubtilun. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, Al-Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian tanpa terkecuali bahwa sebagai hamba Allah kita harus selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketaatan serta ibadah kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Di alam kehidupan ini pasti kita akan menemukan tipe-tipe manusia dengan berbagai macam kelompok atau golongan. Di antaranya ada manusia yang baik akhlaknya, ada yang buruk, ada yang jahat akhlaknya. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada juga yang munafik, ada yang taat kepada Allah, ada yang ingkar, ada yang hianat, ada yang pendusta, pembohong, penipu dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan besar pada diri kita ma'asyiral muslimin, mengapa pada diri manusia itu bisa berbeda 180 derajat antara satu dengan yang lainnya? Ternyata ada beberapa faktor penyebabnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada satu hadis yang perlu kita renungkan bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, iza solahat solahal jasadu kulluh, wa iza pasadat pasadal jasadu kulluh, ala wahya qalbu." Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ala wahya qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu atau hati. Ma'asyiral muslimin, jadi sebenarnya baik buruknya manusia itu terletak pada hatinya atau qalbunya, bukan karena intelektualnya, pinternya, gantengnya, pangkatnya dan jabatannya atau keturunannya, akan tetapi dari segi hatinya. Alangkah bahagianya apabila kita hidup di dunia ini memiliki samping hidup, teman akrab, tetangga dekat yang baik hatinya. Alangkah bahagianya apabila kita memiliki wakil rakyat, pejabat publik, mulai dari presiden, para menteri, kapolri, gubernur, bupati, hakim, kepala dinas, pengusaha, kepala desa, kepala dusun, ketua RT yang baik hatinya dan baik budi pekertinya. Karena orang yang baik itu adalah dambaan rakyat, dambaan masyarakat, dambaan semua manusia di muka bumi ini. Tapi sekarang ini ma'asyiral muslimin, mencari orang yang berbaik hati, tulus ikhlas, perjuangannya membela rakyat atau umat adalah semakin langka dan sulit dicari. Hampir rata-rata mereka itu hanya memperjuangkan dirinya dan kelompoknya. Sehingga yang terjadi adalah kesemrawutan dan ketidakstabilan, yang akhirnya terjadi gonjang-ganjing sana sini. Kalau sudah demikian, rakyat kecil yang menjadi korban, dirugikan akibat ulah para penguasa. Oleh karena itu, bagi kita selaku orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan percaya akan hari kebangkitan yang mana akan dipertanggungjawabkan semua amal baik buruk kita, maka tiada pilihan lain kecuali kita harus memiliki hati yang sehat, hati yang bersih, yang oleh Al-Quran diistilahkan qalbun salim. Karena dengan modal qalbun salim, hati yang bersih, manusia nanti akan tenang dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Asy-Syura ayat 87 sampai 89. Wala tuhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
Yauma la yanfa'u mal wala banun, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dari ayat ini kemudian pertanyaan pada diri kita, apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa memiliki hati yang bersih atau qalbun salim itu? Sekurang-kurangnya ada 3 kebutuhan pokok yang harus kita penuhi. Pertama, hati kita harus terpelihara kesehatannya. Jangan sampai terserang penyakit hati, yaitu cinta dunia dan takut mati. Sebab orang yang cinta dunia dan takut mati biasanya mempunyai mental rakus, serakah dan selalu mengumbar hawa nafsunya. Kemudian, agar kita dapat memiliki hati yang bersih atau qalbun salim, antara lain dengan cara berzikir kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik berzikir secara lisan maupun berzikir dengan amal perbuatan. Zikir lisannya itu dengan cara berwirid, membaca Al-Quran, memperbanyak sholawat dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah menyebut asma Allah dan ingat kepadanya. Sementara zikir amal yaitu mengerjakan semua perintah yang datang dari Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, baik bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' ataupun qiyas. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, yang kedua agar kita memiliki hati yang bersih atau qalbun salim adalah tumbuhkan rasa syukur kepada Allah di mana saja kita berada. Apabila saya, Anda dan kita semua mendapatkan suatu kenikmatan, coba kita sambil renungkan dan koreksi tentang kenikmatan itu. Kita nanti akan mendapatkan kesimpulan, ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepada kita. Dan yang terakhir, agar kita memiliki qalbun salim, hati yang bersih, yaitu dengan cara menumbuhkan kegairahan atau semangat beribadah dalam berbagai aspek kehidupan, mana saja kita berada, yang ditandai dengan gemar melakukan kebajikan karena hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan qalbun salim ini adalah dorongan kepada kita untuk jangan bergantung apapun di dunia ini selain kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan amal-amal soleh kita sebagai wasilah untuk menjadikan ridho Allah itu sampai kepada kita. Selain itu, jangan bergantung kepadanya. Apakah namanya harta, ataukah namanya jabatan, ataukah status sosial, siapapun kita. Misalnya seseorang yang keturunan dari ulama besar, apakah ada guna dari atribut seseorang yang keturunan dari ulama besar itu kelak di akhirat? Tidak ada. Tidak ada atribut apapun yang bisa berguna dalam perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua memiliki hati yang sehat, hati yang bersih, sebagai modal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itu pasti tidak bisa ditawar-tawar lagi, tinggal menunggu giliran entah kapan nanti. Semoga kita dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta dapat terhindar dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan radin, hamdan zakirin, hamdan mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khazan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu min ba'dihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasira hunalikal mubtilun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah
fa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala nabiyyika wa rasulika wa malaikati muqarrabin wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, marilah kita menadahkan kedua telapak tangan kita seraya memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masya'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al akbaraha minna wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.